Jin atau setan jangan ditakuti. Jin dan setan jangan didekati dan ditakuti. Jin setan memang punya kesaktian, bisa berupa apa saja di alam ini. Di impian juga bisa berupa siapa saja. Kalau kamu bisa memahami di alam mimpi, ketemu teman-teman atau orang tua atau kerabatmu atau siapa saja yang sudah meninggal, pahami pasti ada kelainan di wajah, tua atau muda. Inilah jin dan setan. Jangan suka ngomongin tentang jin dan setan. Itu memang yang dimaui jin dan setan, merasa bangga sekali. Tapi kalau membicarakan kebesaran Sang Pencipta, setan dan jin langsung pergi sejauh 100 meter. Semakin banyak yang membanggakan Sang Pencipta, jin setan semakin sempit untuk menyingkir. Akhirnya setan dan jin ke tempat sepi, kuburan atau hutan. Sebelum diciptakan Adam dan Hawa, diciptakanlah malaikat. Setelah malaikat diciptakan jin dari api yang terpanas. Tidak terlihat seperti tegangan listrik tinggi. Dinamakan jana, api terpanas. Jin asal kata jana, setan asal kata marah, iblis asal kata bangkang. Inilah waktu Sang Pencipta menyuruh jin untuk bersujud kepada Adam. Jin marah, membangkang, merasa dirinya diciptakan lebih dulu dari api terpanas. Adam hanya dari saripatinya bumi. Disinilah Sang Pencipta berkata pada jin, tidak apa-apa, kamu tidak mau sujud ke Adam. Di akhir zaman kamu akan mendapatkan siksaan, yaitu neraka jahanam. Dasar jin membangkang, aku mau masuk ke neraka jahanam, tapi aku minta kesaktian untuk menggoda anak turunan Adam. Sang Pencipta berkata, aku beri kesaktian, kamu goda semua keturunan Adam yang mau tergoda. Tapi jangan kamu paksa manusia yang sudah berlindung padaku. Akan aku kutuk, aku laknat, aku hancurkan kamu. Jin pertama dapat kutukan menggoda Hawa. Waktu itu matahari mau tenggelam. Hawa melihat buah bulat berwarna merah sebesar genggaman manusia. Hawa tergoda ingin memetiknya. Sang Pencipta berkata, jangan kamu petik, buah itu beracun. Matahari tinggal sedikit tenggelam, tinggal sedikit mau tenggelam, keadaan mau gelap. Hawa berpikir terus, disinilah setan pertama menggoda. Setan berbisik pada Hawa, berkata, kalau kamu petik, kamu makan buah itu, kamu pintar dan hidupmu kekal abadi. Akhirnya Hawa mendekat lagi ke pohon yang ada buahnya. Namanya buah kuldi.
setan berbisik terus. Karena setan berbisik terus, memaksa Hawa. Dikutuklah jin dengan ledakan keras seperti halilintar, tidak mati tapi jadi ular. Itulah kutukan pertama. Jin jadi ular, binatang terkutuk. Sampai sekarang orang banyak mengatakan matahari mau tenggelam, banyak setan berkeliaran, menyuruh anak-anak masuk rumah. Banyak setan keliaran. Ini semua cerita zaman dahulu. Cerita alam. Pertama diciptakan, diawali dari Adam dan Hawa. Sampai berlanjut terus tentang Nabi Nuh. Dan berlanjut terus semuanya bisa aku ceritakan sampai Nabi yang terakhir. Tidak mungkin cukup 30 hari, 30 malam. Cerita zaman dahulu. Sekarang sudah zaman kemajuan. Banyak orang pintar. Bahkan sampai ke angkasa. Ada studio di bulan. Dan ada beberapa satelit di angkasa. Inilah orang-orang ahli berpikir. Semuanya untuk kebutuhan manusia sedunia, seolah-olah dunia tidak akan berakhir. Tambang-tambang apa saja di bumi bisa ditemukan, bisa jadi apa saja, semuanya bisa dinikmati manusia sedunia. Triliunan benda apa saja di seluruh dunia, semuanya hasil bumi. Apapun keyakinannya, sedunia manusia tidak akan bisa menunjukkan satu benda saja yang bukan hasil bumi. Manusia juga hasil bumi yang diawali dari Adam dan Hawa melalui prosesnya, bukan ciptaan. Dengan proses apa saja bisa terjadi, yang akan terjadi pasti terjadi melalui proses. Ada sebab, terjadilah akibat. Kemajuan zaman sekarang ini manusia kalau mau berpikir dan melihat alam, dihayati yang sebenar-benarnya, semuanya bisa ditemukan. Fakta benar-benar nyata dan tidak akan berubah dari miliaran tahun yang lalu sampai kiamat. Tidak akan ada perubahan. Inilah maha sempurna alam diciptakan. Bisa meyakini sang pencipta, lihatlah alam. Bisa ditemukan yang sebenar-benarnya, yang pantas disembah, dipuja, dan dipuji. Hanya sang pencipta yang punya alam. Kitab sang pencipta tidak ada duanya. Bisa dimengerti dan dilihat dan dirasakan manusia seluruh dunia. Apapun bangsanya dan bahasanya. Maha tahu, tidak ada masalah manusia yang banyak mempermasalahkan. Sampaikan teman-teman terdekatmu, berarti kamu sudah dapat kebaikan dari sang pencipta, akan terselamatkan hidupmu dari gangguan jin dan setan. Akan aku terbitkan buku dan diterjemahkan bahasa apa saja di seluruh dunia. Lebih 1000 halaman aku siapkan. Tunggu orang-orang yang bermodal dan sejalan. Zaman sekarang melihat alam, dihayati yang sebenar-benarnya. Semuanya bisa ditemukan. Kebesaran sang pencipta, fakta bukan cerita.
Berlindunglah pada Sang Pencipta, jauh dari gangguan jin dan setan. Terima kasih.